Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Apa sudah dengar suara saya? Jawab dong. Sudah terdengar. Kak Zaid nih udah muncul nih. Halo teman-teman semua. Sudah dengar ya berarti suara saya? Atau belum nih? Jawab dong biar saya tahu udah dengar atau belum suara saya. Halo. Ada orang nggak di sini? Wah. Pada malu-malu semua nih ya. Malu-malu atau lagi jauh nih dari laptopnya, masih sholat asar atau mungkin ambil cemilan kayaknya nih ya. Halo teman-teman, apakah ada yang bisa jawab saya? Satu orang aja. Wah, malu-malu semua nih. Jawab di chat deh. Jawab di chat yuk, jawab di chat yuk. Jawab di kolom chat. Udah denger nih Kak suaranya. Nanti Kakak mulai. Kalau nggak ada yang jawab, Kakak nggak mulai nih. Biarin deh Kak Zaid nungguin. Wah, gak ada yang jawab lagi nih. Kakak dicuekin nih. Waduh, gimana nih? Oh, kayaknya karena kakak nggak menarik. Oke, gak apa-apa deh. Halo, teman-teman semua. Perkenalkan dulu sebelumnya. Saya Deva dari Sang Juara School. Mungkin untuk yang udah sering ikut webinar, bosen nih ketemu saya tiap sore, tiap webinar. Jadi di sini juga saya akan jadi moderator ya, akan memandu jalannya webinar sampai nanti. Kebetulan webinar sore ini spesial dengan Kak Zahid dari mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya. Kak Zahid udah ada di sini juga nih. Halo Kak Zahid. Halo. Oke, sebentar. Halo Kak Zahid, coba cek suaranya. Kok di saya belum kedengar? Halo, tes. Sebentar. Tes. Cek. Halo, tes. 1. Masuk nggak? Halo? Kayaknya kecil ya. Masuk ya. Kayaknya kecil. Bentar. Halo. Atau ini. Oke. Oh, sudah. Maaf, kesalahan ternyata. Nyambung. Oke, kita kembali ke sini. Oke, Kak Zaid, sudah dengar suara saya juga ya? Suaraku udah masuk. Oh, sudah. Siap. Oh iya. Oke. Oke. Kak Zaid, gimana kabarnya nih? Baik, alhamdulillah. Baik. Saat ini sedang ada di mana? Di rumah di Jombang. Di rumah di Jombang. Jadi emang kuliahnya daring nih ya sekarang. Jadi dari rumah. Iya. Oke. Oke. Jadi mungkin ini saya udah nggak menarik nih. Jadi adik-adik teman-teman di sini nggak ada yang mau bersuara. Mungkin udah nggak sabar mau dengerin dari Kak Zahid. Jadi nggak apa-apa. Adik-adik teman-teman ya di sini kalau ada pertanyaan mungkin nanti takut lupa atau kayak gimana ketika Kak Zahid sharing bisa disampaikan via chat ya. Nanti ada sesi tanya jawab memang di akhir. Jadi mungkin nanti juga ada yang mau open mic juga boleh. Uh, Kalau takut lupa ketika Kak Zahid menjelaskan bisa disampaikan via chat dulu. Nanti kita tanyakan di sesi tanya jawab ya. Jadi gitu Kak Zaid. Kak Zaid ini mau bagi PPT begitu? Ya, ada. Oke, baik. Ya, silakan Kak Zaid. Saya persilakan waktunya untuk Kak Zaid sekarang. Silakan boleh share screen. Oke. Sebenarnya ini udah pada hadir kan orang-orangnya? Iya, kita sapa lagi nih. Kok takut ya mereka? Ayo Halo. dong. Ini Kak Zaid udah nyapa loh. Ntar ngomong sendiri lagi. Ya, coba Kak Zaid sapa deh. Mungkin kalau Kak Zaid yang nyapa dijawab. Gimana nyampanya? Halo. Ini ada siapa nih? Ada Aziza, ada Vivian, Tasya, Della, Najwa. Ya wes lah. Ayo dijawab dulu dong. Dijawab dulu dong. Belum. Kak Zaid udah menyapa nih satu-satu. Ada Kak Afsa, Aziza. Nah, oke, ada yang bersuara nih. Oh iya. Ini Aziza ya. Oke, jangan malu-malu ya. Oke, aku mulai aja ya, sharing. Iya, silakan Kak.
Sebentar. Udah masuk belum? Iya, sudah masuk. Oke, kalau gitu aku mulai aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Selamat sore teman-teman sekalian, kakak-kakak dan yang lainnya. Sebelum perkenalkan, di sini nama aku Ahmad Zaid Rabbani, panggil aja Zahid. Sekarang lagi menempuh pendidikan di Universitas Brawijaya, Fakultas Kedokteran. Saya angkatan 2019, jadi ya baru tahun lalu sih, masih baru lah istilahnya. Oke, langsung aja ini jadi yang dibawakan sesuai dengan tema juga, The Way as Medical Students. Jadi ini hasil buatan saya sendiri ya. Mungkin kalau ada referensi lain silahkan. Oke. Di sini lebih data melengkap Ahmad Zaid Rabbani, panggilan Zahid. Saya asalnya dari Surabaya, lahir 22 Desember 2000. Kalimat yang saya pegang yaitu semua ada balasannya. Sejarah pendidikan, sini ada SD, SMP yang nggak penting SD-nya. Pokoknya saya kelas 1 sampai kelas 3 itu di Muhammadiyah, kelas 4, 5, 6 sampai lulus di SD Darussuwa, terus SMP SMA-nya saya mondok di Bekasi, namanya Albina Islamic Boarding School. Ya, kelas Inggrisnya pondok gitu. Habis itu lulus masuk ke Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya. Oke, sebelumnya mau ngasih tahu ya. Jadi apa-apa yang ada di sini itu semua hal teoritis yang saya pahami melalui pengalaman, pembelajaran, dan penglihatan saya selama jadi mahasiswa. Jadi ini apa yang saya dapatkan ya. Jadi kalau misalnya mau nyari referensi lain, silahkan. Yang pertama, saya mau ngasih sedikit kisah perjuangan saya dulu waktu mau masuk ke Fakultas Kedokteran. Dulu itu kelas 12 ya pastinya, saya dapat kuota SNM, tapi nggak lolos. Jadi kalau di SMA saya itu emang kan pondok gitu kan. Jadi ya SNM-nya itu agak susah, nggak kayak sekolah-sekolah negeri. Pondok saya yang keterima, sekolah saya yang keterima cuma 3 orang dari satu angkatan. Iya, iya 3 orang. 2 IPB, Pertanian Bogor, sama satunya ITB, Teknik Teknologi Bandung. Nah, habis itu kelas 12. Dan saya itu juga baru ngambis masuk nyari univ gitu lah istilahnya, yang ngambis belajar dan lain itu baru di kelas 12 semester 2, kayak ngertiin bank soal, terus review materi, itu ya dilakuinnya setiap sore, jadi setiap pulang sekolah gitu, belajar sampai jam 5 paling, terus baru main sama teman-teman. Dan kadang-kadang juga bangun sebelum subuh kayak jam 3 gitu-gitu, itu juga nggak selalu sih, kadang-kadang. Terus kelas 12 tuh saya ikut di camp di Sang Juara ini. Kan terus campnya Sang Juara ini itu kalau nggak salah sebulan ya. Sebulan dulu. Dan ketika campnya itu udah selesai, masih ada spare waktu sampai, kan dulu tuh UTBK 2 gelombang. Jadi gelombang pertama, gelombang kedua. Dan bisa ikut dua-duanya gitu kalau mau memperbaiki nilai apa gimana. Nah, jadi pas campnya itu sudah selesai, tapi masih ada spare sekitar 2 minggu gitu, saya baru ikut gelombang kedua. Jadinya daripada kosong, saya masuk les, bukan masuk ya, apa sih ngomongnya? Ya ikut les lah di Inten di Rungkut, Surabaya. Selain itu, saya juga minta tolong beberapa mentor di Sang Juara, yang waktu itu kan di camp Sang Juara itu banyak mentornya itu kan. Jadi setelah di spare waktu 2 minggu itu minta sama mentor itu ikut ya mentoring lagi gitulah, kadang di McD, kadang di ITS, di mana-mana gitu. Jadi ya emang mentor Sang Juara itu enak sih bilang, makanya minta lagi. Terus juga dulu itu sebelum kan UTBK 2 gelombang, dan sebelum gelombang pertama
itu, jadi sebelum ikut UTBK itu saya udah ikut ujian mandirinya FKUMM. Ya UMM daftarnya ke FK gitu, gelombang 1. Dan diterima, ya iyalah kan masih gelombang 1 gitu. Masih nggak ada persaingan, jadi terimanya gampang. Soalnya dulu itu orang tua mikirnya nyari pegangan dulu gitu loh, daripada masih kosong. Ntar kalau nggak keterima di mana-mana, gopoh gitu kan. Ya wes, akhirnya disuruh ikut ini, keterima, dan ya meskipun disuruh bayar daftar ulang duluan, ya alhamdulillah bisa sih, udah bayar gitu. Nah, terus setelah kan UTBK 2 gelombang, setelah keduanya ikut itu ikut les ujian mandiri di Inten. Terus habis itu sebelum pengumuman UTBK keluar itu baru ikut ujian mandirinya UNER, dan itu nggak lolos juga. Oke, jadi selain usaha saya belajar tadi, itu banyak usaha-usaha lain di luar belajar ya, kayak ya di itu infak di masjid, sholat duha, sholat 5 waktu, doa, ya sama minta doa, minta restu, terus lihat ranking nilai di UTBK di Eduka kan. Kalau nggak tahu ya, tahun ini pasti ada juga tahun lalu. Ya pasti ada lah, masa nggak ada. Ya kan gitu, UTBK kan nilainya keluar duluan, baru pengumuman kelulusannya. Iya. Jadi bisa masukin nilai kita ke Eduka gitu. Nanti di ranking sama Eduka nilai kita itu berapa. Dan dari situ nanti kita bisa tahu nilai kita itu masuk rata-rata jurusan ini enggak gitu kan. Nah, dulu itu pas masukin nilai itu ternyata nilai saya itu kayak nggak masuk ke UNER, kayak nggak masuk rata-ratanya UNER, nggak masuk rata-ratanya mana ya, Unsri kalau nggak salah. Terus UB itu masuk, cuman lama-lama turun-turun gitu kan. Dibilang kapasitasnya 100 orang. Nah, waktu itu saya masukin nilai, ternyata ranking saya itu masuk ke 100 besar itu. Tapi lama-lama turun gitu ya. Ketimbuhan sama orang-orang lain yang baru masukin nilai gitu kan. Ternyata turun-turun terus. Akhirnya bisa tetap di 100 besar tapi bawah-bawah mepet-mepet gitu. Terus ya atas ini ya klasik lah, kayak orang-orang yang lagi berusaha ya. Tapi ya lumayan kan, infak mas itu kan imbalan rezekinya besar, kayak 10 kali lipat gitu. Kalau dibilang, misal kita infak 1.000, bayarannya 100.000 ya, gitulah. Terus sholat duha itu juga, mungkin ini teman-teman ya, kan ini tadi itu aku berasal dari pondok gitu, jadi ya punya sedikit bekal gitu lah. Sholat duha itu kan diyakini ya, ya emang gitulah. Rezeki hari itu, urusan hari itu dilancarkan. Terus buat sholat 5 waktu ya, namanya laki-laki kan. Terus yang penting tuh ini, minta restu orang tua, terus percaya sama saran mereka. Ini kalau dibilang saya tuh orangnya waktu itu benar-benar nurutin apa yang dibilang orang tua. Dulu tuh saya nggak mau namanya ngecamp, males ya. Di satu tempat gitu, kayak mondok lagi gitu, nggak di rumah, nggak apa, HP juga disimpan sama mentornya dan lain-lain. Tapi ya disuruh ya wes. Kan ridho Allah tuh ridho orang tua gitu. Oke, lanjut masuk ke topik utama ya, menjadi mahasiswa kedokteran. Ini balik lagi nih, based on me. Terserah nanti mau cari referensi lain, ini yang saya dapatkan dari pengalaman saya. Bentar. Oke, lanjut. Jadi kan tuh banyak nih stigma-stigma yang banyak bilang anak FK tuh belajar terus, anak FK tuh sibuk banget gitu. Ya emang sih kalau dibilang belajar terus dari secara general ya, karena sistem kuliah kita itu menggunakan blok atau yang SKS paketan. Jadi kayak sekolah biasa gitu, semester ini belajarnya ini. Semester depan belajarnya ini. Terus dan itu banyak. Kalau di fakultas lain tuh kan uh, disuruh milih gitu. Kalian mau belajar apa? Terus milih. Saya mau semester ini mau belajar ini.
Ya kalau di IFK diblok, dipaketin gitu. Terus materinya segunung, harus hafal mati, apalagi ini anatomi kayak tulang-tulang, otot-otot tuh hafal mati, terus berpikir harus sistematis, terus juga anak FK tuh sering ujian, makanya belajar terus. Dan yang poin utamanya juga masa studinya FK itu paling lama ya, 6,5 tahun itu sampai lulus jadi dokter umum. Ya, 3,5 tahun lulus jadi sarjana kedokteran, habis itu 2 tahun koas, habis itu 1 tahun internship. Ya, 1 tahun internship. Jadi habis koas itu kan sumpah dokter, lulus jadi dokter. Habis itu internship 1 tahun. Itu bukan studi sih masuknya, tapi yang apa lah. Habis itu nanti kalau mau spesialis nambah lagi 2 sampai 5 tahun. Tergantung ambil spesialistiknya. Ada yang cuma 2 tahun, ada yang sampai 5 tahun tergantung spesialnya. Terus ini kalau ngulang semester tambah lama lagi kan jadinya. Makanya anak FK tuh paling khawatir kalau nggak lulus semester. Oke, belajar terus. Terus tanggung jawab masa depannya juga kan kita namanya fakultas kedokteran ya, masa depannya jadi dokter. Kalau nggak mumpuni otaknya, nggak mumpuni ilmunya, bisa-bisa membahayakan nyawa orang lain gitu kan. Ya wes. Oke, tapi nyatanya anak FK tuh masih bisa gabut lah. Kenapa? Ya itulah, sesibuk-sibuknya orang tuh pasti ada gabutnya juga. Kayak misal orang tua kalian sibuk nih kerja, tapi kan masih ada waktu buat jalan-jalan sama keluarga gitu ya. Ya makanya kenapa stereotip orang-orang luar itu banyak bilang FK itu belajar terus. Ya karena secara banyaknya materi kita banyak, cuman ya pasti ada masa gabutnya. Jadi sebagai mahasiswa, terutama sebagai mahasiswa kedokteran, mungkin kita punya peran mahasiswa gitu ya. Banyak yang bisa dieksplor sebagai mahasiswa selain kita kuliah kan. Kalau kuliah tok kan ya belajar, datar gitu, gabut juga jadinya. Banyak yang bisa dieksplor. Contohnya kayak student exchange. Student exchange kayak ya pertukaran pelajar gitu kan. Kalian uh, melakukan pengajuan studi di suatu negara tertentu. Dan exchange ini ada 2 jenis, ada research, ada clinical. Yang research ini tuh buat yang masih mahasiswa S1, kayak ya yang saya gitu kan, nomor 1, 2, 3, 4, 5. Ya, preklinik lah istilahnya. Itu nanti kalian studi di suatu universitas di luar negeri, nanti disuruh juga mengadakan penelitian di sana. Nanti ada dosen pembimbingnya juga. Ya penelitian itu jadi satu tugas gitu loh. Jadi kalian suruh studi di sana, ditugasin bikin penelitian. Terus clinical ini kalian kayak koas, tapi koasnya di rumah sakit luar negeri. Ya gitulah. Koas itu koasisten ya. Kan masa belum paham? Mungkin teman-teman yang SMA juga tak jelasin dikit. Koas itu koasisten, jadi nanti tugasnya mempelajari bagaimana dokter itu bekerja gitu istilahnya. Setelah kita belajar secara teoritis di kampus 3,5 tahun, kita belajar bagaimana menjadi dokter di rumah sakit. Jadi kita ngeliatin dokter tuh ngapain, terus kita bantu-bantuin biar kita makin paham kerjaan kita itu nanti ngapain gitu. Terus biar profesional tuh kayak gimana. Lanjut juga di sebagai mahasiswa pasti banyak olimpiade, nggak hanya di SD, SMP, SMA, sebagai mahasiswa juga banyak olimpiade. Di kedokteran juga banyak olimpiade, kayak olimpiade kedokteran gitu-gitu tuh banyak. Bisa nanti tinggal dicari aja gitu pengumumannya. Banyak kok. Terus juga ini yang penting, bukan penting sih, kayak krusial. Bagaimana ya? Pokoknya gitulah, banyak disebut-sebut gitu kan, organisasi. Organisasi itu banyak di bidang ruang lingkup mahasiswa. Yang di sini tuh organisasi kedokteran, mahasiswa kedokteran ada CIMSA, AMSA, ISMKI. Kalau BEM ini tingkatnya univ atau fakultas ya. Kalau CIMSA ini itu organisasi mahasiswa kedokteran se-Indonesia. Nanti ada IFMSA itu nasional. Kalau AMSA ini Asia 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 apa sih kita tuh? Asia Tenggara. Iya ya, itu ya. Terus SMK ini Indonesia sama kayak CIMSA, cuman beda gerakan aja. Beda ruang gerak. BEM ini BEM ya Badan Eksekutif, biasalah. Kalau HMI ini
istilahnya organisasi mahasiswa eksternal ya. Jadi seluruh bagian dari mahasiswa bisa join. Terus ada unit kegiatan mahasiswa atau UKM. Situ ada ekskul, di situ ada ekskul. UKM itu kalau di sekolah namanya ekskul, kalau di fakultas, di universitas namanya UKM gitulah. Ya, sama aja ya, paling ada basket, volley, terus apalagi banyak lah. Oke, itu terus lanjut. Nah, ini yang kontroversial ya biasanya. Enggak sih, enggak kontroversial juga. Banyak orang yang bingung. Istilah sama kupu-kupu atau kura-kura. Kupu-kupu itu singkatan dari kuliah pulang. Atau istilah buat orang-orang yang kerjanya cuma kuliah tok. Jadi kuliah harus pulang ke rumah. Kuliah lagi, pulang lagi. Ya gitu, nggak ada kerjaan. Kalau kura-kura, itu kuliah rapat. Jadi ya tadi mahasiswa yang aktif di organisasi gitu. Jadi dia kuliah, habis itu ada rapat. Kuliah, habis itu ada rapat. Organisasi gitu. Dan yang enak yang mana? Ya semuanya itu ada plus minusnya. Jadi pastikan kalian tuh siap dan menyiapkan pilihan kalian. Jadi benar-benar siapin nih kalian mau jadi kayak gimana. Kalau misalnya kalian mau jadi kayak gini, nah kalian nanti tuh bakalan apa yang kalian hadapi itu harus tahu dan harus siap gitu lah istilahnya. Oke, dijelasin satu-satu ya. Aku jelasin satu-satu. Bukan jelasin sih. Aku jabarin sesuai yang aku pahami ya. Kali ini based on ya. Oke, masuk pelajar. Kenapa pelajar di sini aku tulisnya karena memang mereka memang dedikasikan dirinya untuk belajar. Ya, ilmu kan nggak salah kan. Banyak orang yang mendiskriminasi kata ambis. Banyak orang yang nggak senang sama orang-orang ambis. Kenapa gitu kan? Justru mereka yang punya perhatian lebih kepada ilmu atau perhatian lebih untuk belajar mengetahui sesuatu kan bukan hal yang buruk gitu. Bisa aja itu jadi pengalihan isu lah istilahnya ya buat mereka-mereka yang males gitu ngeliat orang yang rajin jadi nggak seneng gitu aja dikatain ambis terus jadi gimana gitu ya wis. Nggak salah sih. Ya, kan ada plus minusnya. Plusnya akademik terjamin. Jelas lah kan ya dedikasi belajar gitu kan. Mereka kuliah buat belajar, buat dapat ilmunya, buat lulus, terus ilmunya nanti kedepannya dipraktikkan gitu kan. Alokasi waktunya memadai lah kan, ada kerjaan lain gitu. Nah, poin pentingnya juga kita sebagai calon tenaga kesehatan ilmunya itu dibutuhkan keilmuan yang tinggi gitu untuk bisa membantu pasien kelak. Ya, jadi dokter itu nggak sesimpel orang-orang bilang ngasih tahu ini terus obatnya ini enggak, banyak yang harus dipertimbangkan. Misal ada orang bentol ini dia sakitnya apa? Kan banyak penyakit bentol. Kalau kita salah nentuin penyakit, salah ngasih obat, ya bisa-bisa kenapa-napa pasien. Jadi butuh ilmunya itu emang butuh banyak gitu. Malah ada yang bilang, dosen saya tuh banyak bilang kalau dokter itu perpaduan antara ilmu dan seni. Karena kita di sana memilah-milah ini tuh yang mana yang masuk ke mana gitu kan. Terakhir juga ya bonus lah, lulus tepat waktu dengan IPK yang tinggi. Bahkan pastinya banggakan lah sampai sekarang saya juga kalau melihat mahasiswa-mahasiswa yang lulus IP-nya 3,9 sampai 4 gitu kan tuh wah banget. Kemarin zaman-zaman wisuda banyak pengumuman nilai-nilai kelulusan gitu, saya merinding lihatnya, banyak banget yang cum laude sama cum laude gitu-gitu. Oke, masuk minusnya. Minim soft skill. Ini yang banyak digaungkan lah istilahnya sama orang-orang organisasi. Ayo masuk organisasi biar kalian tuh dapat soft skill. Soft skill itu apa? Ya meliputi organizing. Kita mengorganisasi sesuatu, baik diri sendiri maupun suatu perkumpulan orang, lembaga gitu, public speaking tentunya. Kita kalau berorganisasi, kalau banyak melakukan kegiatan di luar kuliah kan banyak peluang kita melatih buat public speaking. Di situ juga otomatis ada kehidupan bersosial, terus juga manajemen stres dan manajemen konflik. Dua ini yang menurut saya butuh banget karena banyak orang-orang, mungkin teman-teman juga banyak yang misal kalian kena suatu musibah gitu, langsung stres, depresi, kayak merasa tidak berdaya.
ingin mensudahi hidup gitu. Ya butuh lah manajemen stres gitu kan. Jadi melatih dirinya sendiri itu biar nggak stres, menerima segala keadaan dengan lapang dada dan menghadapi dengan otak yang jernih gitu kan. Itu tuh benar-benar dibutuhkan karena nggak hanya di fakultas kedokteran, orang-orang lain yang bahkan nggak kuliah pun itu pasti banyak menghadapi segala cobaan hidup lah ya. Kan pasti kan itu. Dan di situ kita melatih manajemen stres kita. Juga manajemen konflik yang melatih diri kita menghadapi konflik. Terus juga nih yang bonus lah relasi. Karena kita banyak kegiatan kan otomatis kita banyak bertemu orang banyak. Akhirnya bisa kenalan, bisa dapat relasi. Bisa ya mungkin beberapa orang yang kita kenal menjadi bermanfaat buat kita di kedepannya. Nah, terakhir hal-hal di atas. Nah, maksud saya itu yang di minus ini ya. Itu tuh bisa didapatkan selain di organisasi sebenarnya. Asal kalian tuh peka sama kesempatan belajar kalian. Jadi kenapa ini menjadi minus? Karena kalau nggak tolong itu ya, gemar saya. Oh, ya. Kalau misal kalian kalau nggak ikut organisasi, kemungkinan kalian menyadari butuh atau menyadari ada kesempatan belajar itu sedikit gitu. Ya bisa ya, kalian public speaking kan bisa aja kalian jadi misal jadi takmir masjid, terus di sana jadi orang-orang yang banyak ngasih pengumuman tentang masjid itu kan sebenarnya bisa, cuman nggak banyak orang yang mau kayak gitu kan, ya itu aja. Kalau kalian mau nyari soft skill kayak gini-gini di luar organisasi bisa, asal ya kalian buka aja di mana saya bisa mempelajari ini itu selain di organisasi. Oke, sebentar ya, sebentar. Oke, masuk organisasi atau kuliah rapat lah istilahnya. Plusnya apa? Ya otomatis nyambung ke tadi ya, soft skill ya, organizing, manajemen waktu, manajemen stres, konflik, terus public speaking, kayak gitu-gitu lah yang berbasis soft skill. Kan otomatis banyak. Terus juga yang pentingnya juga kalian punya banyak pengalaman. Ini nyambung ke soft skill juga. Kenapa dikuning? Karena menurut saya poin utamanya di sini gitu. Kalian manusia itu terbentuk menjadi besar, tumbuh menjadi besar itu karena banyak pengalaman gitu kan. Orang yang tidak memiliki pengalaman mendengar tidak bisa berbicara. Orang yang tidak memiliki pengalaman melihat tidak bisa mendeskripsikan apa yang dipegangnya. Gitulah istilahnya. Jadi pengalaman itu membentuk seorang gitu. Ya, itu. Terus bonusnya juga ya tadi, kenalan, relasi. Ya kayak misal kalian di suatu organisasi tersebut mengadakan suatu acara. Buat acara itu tersebut sukses, kalian perlu mempromosikan. Akhirnya kalian menghubungi koran, menghubungi pihak televisi, radio, gitu-gitu kan otomatis kalian juga nambah kenalan kan ke koran, ke orang-orang di koran, orang-orang di radio. Akhirnya di kedepannya kalian bisa menghubungi lagi orang tersebut. Gitu sih. Itu bonus ya sebenarnya, cuman manfaatnya besar. Minusnya, ada minusnya juga, gini-gini tuh. Satu, perlu manajemen waktu yang lebih baik. Karena kalau enggak, akademiknya bisa turun, bahkan drastis atau anjlok. Lanjut. Nah, ini nyambung. Mengorbankan waktu belajar yang syarat karena sifatnya menagih hasil kerja. Gimana ya? Kan kalau organisasi itu otomatis kalian banyak program kerja gitu ya. Kalau teman-teman yang SMA-nya OSIS pasti paham lah, banyak proyek-proyek yang akan dilakukan tahun ini, acara-acara yang ingin digelar gitu kan, program kerja setiap divisi atau setiap departemen gitu-gitu. Ya otomatis waktu belajar kalian tuh berkurang dan biasanya porsi waktunya itu kadang-kadang jadi lebih banyak gitu loh ke organisasi. Nah, di situ kalian perlu manajemen waktu lebih baik. Kapan saya fokus kuliah, kapan saya fokus ngerjain program kerja, karena ya ini itu
program kerja atau keorganisasian ini sifatnya menagih hasil kerja. Karena ya organisasi kan kita namanya organisasi ya perkumpulan orang gitu. Otomatis misal kita dapat job desk atau disuruh bikin bikin apa ya? Bikin spanduk misalnya, ngedesain spanduk gitu. Otomatis orang-orang yang lain nagihin kita gitu. Ini kapan nih spanduknya gitu. Sementara tadi gimana? Sementara kalau kuliah itu beda sama sekolah. Kalau perlu kalian tahu ya, teman-teman tahu. Jadi kalau kuliah kalian mau belajar mau enggak, kalian mau ujiannya nilainya bagus mau enggak, dosen itu enggak peduli gitu. Kalian mau nilainya 0,000 enggak ikut ujian, ada UAS, ada UTS gitu, kalian enggak datang gitu, dosen bodo amat, nilainya enggak ada ya wis 0 gitu. Kan enggak lulus ya udah gitu. Enggak sepeduli di SMA gitu. Kalian misal nggak ngumpulin tugas aja pasti dicariin, diiniin, nilainya jelek ditawarin mau perbaikan atau gimana gitu, atau mungkin ada yang guru-gurunya baik malah dinaikin sendiri nilainya, itu banyak kan gitu kasusnya. Kalau di sini tuh enggak, jadi kita malah merasa lebih ditagih pada organisasi. Jadi kalau kalian nggak bisa menangani diri sendiri buat menyeimbangkan ya bakal anjlok akademiknya. Karena tidak merasa ditagih kan di akademik. Kalian merasa ditagihnya di organisasi, ya otomatis waktunya malah kebuang di organisasi, akademiknya nggak keurus, udah deh turun. Bahkan bisa anjlok. Banyak di kampus saya itu yang ngulang semester gitu banyak di angkatan saya, beberapa orang itu ngulang semester. Jadi nggak turun angkatan gitu kan, malah ke angkatan saya jadinya. Oke. Nih, baik aktivitas dalam berorganisasi maupun fokusnya terpusat pada perkuliahan saja. Apabila nggak dibarengi niatan ingin belajar, hasilnya tetap nol. Kan nanti kalau kalian jadi mahasiswa yang fokus kuliah, fokus belajar, itu kalian bakal dapat ilmu yang banyak, ilmu kualitas kalian itu juga, kualitas keilmuan kalian itu juga meningkat, dan keprofesian kalian itu juga bakal lebih profesional gitu dalam ilmunya. Terus kalau organisasi, soft skill kalian mungkin akan lebih terasah, dan manajemen diri maupun sosialisasi dan lain-lain itu juga lebih terasah. Cuman itu kalau kalian menyadari kalau kalian misalnya itu kalian bisa dapetin kalau kalian sadar kalian tuh ngelakuin itu buat dapet itu gitu. Itu kalian ikut organisasi. Cuman kalian nggak ada niatan gitu buat belajar soft skill, atau oke lah ditawarin ikut organisasi. Cuman selama proses kepengurusan atau kalian selama mengerjakan proker-proker atau ngadain acara-acara atau dikasih tugas-tugas dari organisasi, kalian ngerjainnya ya asal kerja aja, asal nyelesain aja, nggak ada niatan, oh kalau ngerjain ini tuh bakal bisa gini, nggak ada niatan ini. Jadi ikut-ikut aja gitu, nggak punya target sama aja, nanti kalian selesai juga nggak dapat apa-apa gitu. Mungkin gitu. Banyak loh yang dia itu udah ikut organisasi banyak, terus malah jadinya ya itu tadi organisasinya ikut sepenuh hati, malah akademiknya ketinggalan, tapi ikut organisasi sepenuh hati itu asal-asalan nggak punya target gitu, jadi ya nol lagi gitu, tetap aja ya yang satunya nggak dapat, satunya nggak dapat gitu. Kalian mau yang mana aja harus ada niatan ingin belajar. Kalian mau fokus kuliah nggak ikut organisasi, ya harus ada niatan, saya ingin belajar, saya ingin kayak kembali ke awal tadi, menentukan pilihan dan tahu bakal jadi apa gitu, kalau pilihannya itu dan siap gitu sama pilihannya. Begitulah. Nanti kalau nggak paham tanya susah nggak sihnya? Pokoknya itu intinya. Lanjut. Nah ini sekarang itu udah masuk pandemi, bukan udah masuk pandemi, udah dari bulan kapan? Dari bulan Maret ya. Itu udah memasuki online gitu ya. Mungkin teman-teman SMA juga sekolahnya online gitu kan. Kita juga yang mahasiswa kuliah online, dibilang kulon gitu. Gimana kalau sekarang gitu? Bedanya apa sama kuliah? Bukan perbedaan,
gimana sih? Apa yang saya rasakan gitu ya. Pertama, pastinya pembelajaran dialihkan ke online. Kuliahnya, ya praktikum, skill, tutorial. Kalau praktikum, itu kalau yang saya gimana sih yang saya dapetin itu praktikumnya kan observasi. Jadi misal anatomi manusia, tulang-tulang gitu. Ya ini ada sebuah preparat mahasiswa manusia ya mayat gitu kan, diliatin tulangnya, ini posisinya di mana, bentuknya kayak gimana gitu. Kalau kalau otot ya ototnya di mana, bentuknya kayak gimana gitu. Kalau sekarang karena online ya cuma bisa lihat video gitu kan, atau aplikasi-aplikasi anatomi 3D yang animasi tapi ya sesuai bentuknya gitu ya banyak. Cuman kan nggak masuk gitu loh, cuma nginget aja, nggak dilihat secara langsung, nggak dipegang. Skill tutorial ini kayak cara kita melakukan sesuatu ya. Mungkin kalau ini L-nya kelebihan 1. Mungkin kalau di SMA kan banyak tuh percobaan pelajaran apa tuh, kimia, biologi, ya gitu-gitulah. Cuman kalau online ya jadinya paling suruh bikin sendiri dengan preparat yang ada dan lain-lain. Kalau di organisasi, program kerjanya atau panitiaan itu diadakan secara online. Misal ngadain suatu acara apa, ya jadinya jadi webinar gitu. Adain suatu acara pengabdian masyarakat, jadinya pengabdian sosial secara tersebar gitu. Masing-masing di rumah suruh bakti sosial sendiri itu. Awalnya yang melakukan kayak KKN gitu, akhirnya jadiin bakti sosial di rumah sendiri-sendiri gitu. Ya semuanya jadi gitulah, banyak adaptasinya. Dan yang itu kuliahnya di rumah gitu kan, akhirnya semangatnya beda. Karena gimana sih kalau misalkan teman-teman juga pada rasa kan, kalau sekolah yang di sekolah itu lebih ramai, lebih seru, lebih enak belajar daripada sekolah di rumah yang samping kasur, deket meja makan, deket ruang tamu. Kalau kamar di depan atau di mana-mana terserah, atau deket kamar mandi kalau di kamarnya ada kamar mandi. Ya itu kan jadi semangatnya beda gitu. Apalagi kalau orang-orang yang ngelihat kasur aja udah langsung ya gitulah. Jadi semangatnya beda. Ini yang saya rasakan ya. Kayak nggak ada semangatnya gitu kan, kadang-kadang juga sekolah atau kuliah nggak mandi gitu kan. Pasti teman-teman juga ada yang gitu, aku yakin. Oke, makanya di sini ada sedikit saran, apa bukan saran ya, sedikit. Nah, jadi rubah kebiasaan. Jadi misal teman-teman yang awalnya biasanya di rumah tuh rebahan atau main game atau apa gitu ya, dihilangin, ciptakan suasana belajar yang nyaman, efektif. Jadi kalau bisa ciptakan suasana belajar yang nggak seperti sih, posisinya itu kayak di sekolah. Misal ada meja belajar, kursi, terus bebas dari apa-apa, atau sunyi, atau mau kayak gimana gitu. Pokoknya, atau mau kalian misal meskipun daring pakai Zoom gitu, kalian pakai seragam lengkap, pakai sepatu. Pokoknya ciptakan suasana yang membuat ada motivasi belajarnya gitu. Whether you walk around or just stay, it depends on you. Jadi karena emang kan tadi ya aku bilang di awal, kalau udah di kuliah itu dosen tuh nggak peduli kalian mau belajar, mau ikut ujian, mau nilainya jelek mau gimana, dosen nggak peduli. Kalau nilainya 0 ya 0, kalau nggak lulus ya nggak lulus gitu. Ya udah gitu, kalian mau berlari mengejar impian, atau kalian mau berjalan biasa, atau kalian mau duduk terdiam di tempat yang sama nggak ada kemajuan, itu terserah kalian akhirnya. Apalagi kalau udah di rumah ini kalian nggak ada yang ngurusin gitu ya. Ya udah, makin it depends on you aja. Kalian mau kayak gimana? Masa depan ya tergantung sama kalian tuh ngapain sekarang, gitulah istilahnya. Oke, ini terakhir ya. Ini berapa nih? Oke, ini tambahan saya sebenarnya. Ada tips dari saya. Learn with your style. Jadi belajar itu dengan kebiasaan kalian, atau bagaimana kalian bisa belajar ya pakai cara itu gitu. Nggak harus dipatokin cara belajar tuh harus baca buku duduk 2 jam. Semuanya harus gitu kan, ada banyak orang yang nggak bisa. Ya itulah, learn with your style. Karena sifat orang beda-beda, style orang beda-beda, dan
cara nangkep materinya beda-beda, akhirnya output-nya juga beda-beda. Pertama, mungkin ini teman-teman bisa ingat-ingat dulu. Aku kasih 10 detik buat nginget-inget. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke. Coba ada yang bukan, aduh kepencet jadinya. Ya udah. Ada yang ingetnya gini nggak? Aisyah Smith Spitek. Aku buka lagi yang tadi. Nih. Aisyah Smith Spitek. Atau mungkin ada juga yang ngapalinnya kayak gini. Satu-satu. A, Y, S, A, S, M, C, P, T, C. Atau dia itu dua-dua. A, Y, S, L, A, S. Atau gimana, terserah. Dulu tuh saya sukanya 4-4. A, Y, S, A, S, M, C, P, T, C. Atau 3-3. Ya kayak ngapalin nomor telepon jadinya. Ada juga yang kayak gini. Pakai kayak jembatan keledai. Ada ayah sakit akut, sakit mata, jantung, paru, telinga, sakit. Nah, ada kan tipe-tipe orang tadi banyak. Mungkin kebanyakan gini atau kayak gini, nggak tahu ya. Dan ada juga yang kayak gini. Jadi, setiap orang beda-beda cara belajarnya. Terlihat dari, mungkin dari teman-teman yang mengingat satu kalimat, bukan satu kalimat, itu bukan kalimat. Beberapa huruf tadi, ada 3 cara yang ada. Bukan 3 cara yang ada. Di sini ada 3, mungkin teman-teman yang lain ingatnya beda. Kayak gimana ya, wis terserah. Pokoknya beda-beda intinya. Nah, jadi setiap materi itu ada polanya. Kayak misal tadi ya, di sini ada Aisyah Smith Spitek. Dari kata-kata yang acak ini bisa disebutin gitu kan, meskipun ini SMCPTC, tapi ayo. Coret-coret ya. Oke. Nah, ada polanya gitu. Nah, dari pola itu kita bisa memahami materi. Terus terlihat dari bagaimana kalian dapat pola dari huruf-huruf tadi, akhirnya kalian bisa ingat dengan cepat gitu. Ya gitulah, pahami pola, di situ kalian bisa memahami materinya. Oke, di sini itu ada beberapa learning style yang bakal saya coba. Jadi ada suatu materi kuliah yang di sini mengajarkan saya beberapa learning style. Mungkin sini teman-teman melihat kayak membaca, melihat koran, kayak dapat informasi sesuatu itu. Kalian harus baca korannya, kalian harus baca beritanya. Kalau auditori itu orang-orang yang butuh dikasih tahu secara langsung, secara lisan gitu, baru ngeh, baru inget, baru nancep di otak gitu. Atau ada orang-orang yang kinestetik. Contohnya kayak orang-orang yang belajarnya itu perlu alat peraga. Misal menghafal rangka tulang manusia. Ada orang-orang yang butuh patung gitu atau alat peraga dipegangin satu-satu, diliatin, sambil dipelajari, diomong-omongin gitu kan beda-beda. Ada yang hanya melihat bisa, ada yang butuh mendengarkan, ada yang butuh banyak aktivitas atau praktik gitu lah istilahnya. Nah, ini dalam menyerap data, mengingat-ingat atau menerima informasi. Nah, untuk belajarnya gimana? Belajarnya itu ada beberapa. Nah, ini pertama ada aktif, ada reflektif. Aktif itu orang yang tergerak melakukan sesuatu apapun itu. Jadi misal ada trending nih es kepal Milo, nah langsung dilakuin. Nah nanti selama ngelakuin itu kalian belajar, oh es kepal Milo tuh cara baca gini gitu. Jadi kalian langsung eksekusi dan saat eksekusi itu kalian belajar. Nah, kalau reflektif itu berpikir dulu baru dilaksanakan. Kayak tadi, kalau tadi itu kalian langsung eksekusi dan saat eksekusi itu kalian belajar satu-satu. Kalau reflektif itu kalian pelajari dulu, runut sampai paham, baru kalian eksekusi.
Kayak misalnya, ya tadi, misal resep lah, suatu resep. Kalian baca-baca dulu nih cara masaknya gimana, kalian baca, kalian pahami, terus kalian lihat nih kalau bawang ditumis kayak gini, kalian paham, baru kalian eksekusi gitu. Itu reflektif. Bedanya sama aktif tuh, yaitu, kalau aktif tuh action dulu baru belajar, kalau reflektif belajar dulu, sampai paham baru di action. Ada lagi sensing sama intuitif. Sensing itu gimana ya? Oh, sensing itu orang-orang yang berpaku pada prosedur lah istilahnya. Jadi kayak contoh orang-orang yang, misal pelajar matematika nih. Matematika, bukan matematika, fisika lah. Yang banyak rumusnya kan. Nah, ada orang-orang yang butuh dikasih tahu rumus, butuh ngapalin rumus, dia baru bisa ngerjain suatu soal. Kalau intuitif, itu orang-orang yang bisa ngacak-ngacak angka-angka sendiri gitu loh. Nggak, dia kadang bikin rumus sendiri, kadang bikin jalan pintas sendiri gitu. Ya gitulah. Jadi kalau di secara teoritisnya itu sensing itu old prosedur gitu. Jadi memakai prosedur lama, prosedur yang sudah tetap yang dari dulu udah pakem itu dia dipakai. Kalau intuitif itu dia menginovasi langkah-langkah baru sesuai yang dia dapatkan. Dia bikin rumus sendiri, bikin cara sendiri gitu-gitu. Nah, terus ada visual, ada verbal. Kalau visual ini, kok aku lupa ya visualnya. Visual ini butuh, ya mirip-mirip sama menyerap data ini. Kalau visual sama verbal itu, visual itu melihat ya, dari artinya itu melihat. Kalian butuh melihat bacaannya, membaca, melihat materinya, melihat gambarnya, melihat grafiknya. Nah, itu baru kalian paham. Kalau verbal itu dari dijelasin gitu. Kalian dijelasin gitu baru paham. Kalau disuruh baca nggak paham. Kalau dijelasin sama temennya, sama gurunya gitu baru paham. Kan ada orang yang baca itu paham, ada orang-orang yang harus dijelasin dulu baru paham. Nah, itu visual itu orang yang harus melihat, orang yang harus membaca, orang yang harus melihat materinya. Kalau verbal itu orang-orang yang harus dikasih tahu gitu, kasih penjelasan gitu baru paham. Terus ada lagi sekuensial sama global. Kalau sekuensial itu orang yang belajarnya itu harus runut bab-babnya. Misal kayak apa ya? Biologi lah. Dari sistem peredaran darah. Oh ya, mempelajari sistem peredaran darah sama pernapasan, sama ini pasti udah kan SMA kan, peredaran darah besar kecil gitu, terus pernapasan, habis itu apalagi tuh, misal kayak apa sih, sistem apa ya, peredaran darah, pernapasan, sama ekskresi lah istilahnya, ya kayak BAB, BAK gitu. Ya, mempelajari sistem peredaran darah, terus pernapasan, terus sistem ekskresi ya, sistem kencing awal, terus BAB gitu. Kalau sekuensial itu orang yang harus runut gitu, bab 1, bab 2, bab 3. Jadi dia harus pelajari, kan kalau di materi SMA tuh peredaran darah kecil dari jantung ke paru-paru. Nanti dari paru-paru karbon dioksida dikeluarin, oksigen masuk, terus nanti ke darahnya ke jantung lagi, terus ke seluruh tubuh. Nah, itu kalau sekuensial, dia harus pahamnya itu harus urut kayak gitu. Nah, ini bab 1 ya. Harus paham secara alur darahnya gitu. Dia baru ngerti. Kalau global, itu dia tinggal lihat judul-judulnya aja, itu nanti dia udah bisa nyambungin sendiri. Kayak misal dia pelajari sistem pernapasan. Pernapasan itu udara, oksigen masuk, karbon dioksida keluar, nanti ada pertukaran oksigen karbon dioksida darah di dalam paru-paru. Nah, terus dia baca peredaran darah itu kecil besar, yang besar itu ke seluruh tubuh, yang kecil ke paru-paru. Dia langsung bisa nyambung. Oh, jadi yang nanti di yang kecil ini dia ke paru-paru, terus nanti di paru-paru nyambung sama sistem pernafasan gitu. Nah, kalau sekuensial itu butuh diceritain, kayak
Terarah itu nanti ke sini gitu. Harus belajarnya turun. Kalau global itu dia langsung lihat judul-judulnya aja, nanti bisa nyambung-nyambungin sendiri. Nah, dari situ tuh dari berapa 1 2 3 4. Ini nggak usah dihirauin yang atas, ini cuma cara menyerap data. Kalau cara belajar kan Pak. Ini tuh banyak plus minusnya. Kayak misalnya di aktif itu kan kalian action dulu, nanti setelah action, nah itu kalian belajar satu action. Kalau reflektif kalian belajar dulu baru nanti action. Kekurangannya misal di aktif, otomatis kalian ngerjain sesuatunya itu nggak detail, banyak teledornya kalian karena kalian nggak tahu ilmunya. Bukan nggak tahu ilmunya, kalian nggak punya kesiapan mateng gitu buat melaksanain itu gitu kan. Tiba-tiba udah jalan aja, nanti ternyata di tengah-tengah banyak kesalahan, baru kalian perbaiki gitu. Kalau reflektif itu ya kemungkinan miss-nya itu bakal lebih sedikit karena kalian lebih siap gitu buat action. Belajar dulu sampai paham baru ngerjain. Tapi minusnya buat reflektif ini ada kemungkinan orang itu bakal lama actionnya gitu. Kan banyak ya contoh buat orang-orang yang misal pengen contoh ya orang pengen nge-gym. Ada orang yang contoh kalau aktif itu dia langsung datang ke gym, langsung nyari mentor gitu istilahnya, minta diajarin oh ini. Kalau reflektif orang yang belajar dulu dia aku mau nge-gym belajar dulu nge-gym itu yang baik gimana. Kalau mau nge-gym besarin otot tangan tuh gerakannya apa aja gitu. Nah, kalau gitu kan lama gitu. Dia belajar lama apa? Actionnya tuh nggak jalan-jalan gitu kan. Kelamaan belajar, nggak action gitu. Kalau aktif itu ya gitu, langsung action, langsung dapat ilmunya, langsung nangkep, cuman ada kemungkinan teledor atau miss-nya itu lebih besar. Terus kalau sensing, intuitif. Sensing itu tadi dia butuh rumus, butuh cara lama, butuh sesuatu yang udah pakem buat ngelaksanain sesuatu. Nah, minusnya itu kalau dari intuitif mungkin bakal lebih lama ya, bakal lebih susah, apalagi yang lebih sulit buat lebih gimana sih mendapatkan sesuatu itu lebih panjang gitu kan, banyak rumusnya ini dulu, akhirnya lama dapatnya atau ada miss lupa rumus akhirnya nggak bisa ngerjain gitu kan. Kalau intuitif itu tadi dia langsung membuat cara sendiri gitu. Berkreasi dengan soal fisika dia kreasi gini angka ini diginiin akhirnya dapat. Nah, gak enaknya itu kalau kalian bukan gak enaknya, minusnya itu kebanyakan orang yang mengandalkan intuitif itu nggak suka sama hafalan rumus gitu kan, akhirnya dia mencari cara sendiri. Nah, yang bakal susah itu kalau udah buntu. Kalau udah buntu itu bakalan agak kesulitan. Dan juga orang-orang yang intuitif ini bakal nggak suka kalau disuruh ngapalin rumus gitu lah istilahnya. Jadi ya meskipun ada rumus yang perlu dihafal, kadang-kadang mereka tidak mengingatnya dengan baik, akhirnya pas nyoba-nyoba jadi banyak salah gitu istilahnya. Terus visual verbal. Gimana ya? Kalau visual verbal itu nggak enaknya sekarang banyak materi yang harus diakses sendiri, kalau kayak cari literatur sendiri, cari buku-buku sendiri gitu kan. Kalau butuh jelasin sama orang lain itu agak susah gitu. Kalau visual itu aku lupa ya gimana ya. Sekuensial tuh ya gitu, kalian harus belajar runut, nggak bisa loncat-loncat. Kalau misalnya diteranginya loncat-loncat tuh langsung nggak paham semuanya. Kalau global itu bisa paham, cuman gimana ya? Cuman terkadang kalau belajar yang global itu, orang-orang yang belajarnya dengan global itu banyak yang detail-detailnya itu miss. Kan dia belajarnya dari luas ke kecil. Nah, karena udah makin kecil itu kadang banyak yang miss. Kalau sekuensial itu kan diri satu-satu. Nah, ini mungkin teman-teman bisa dipahami ya, oh saya ini sukanya kayak gini. Misal saya tuh sukanya global. Saya lihat dulu semuanya judul-judulnya, nanti disambung-sambungin, nanti dijabarin satu-satu. Nah, pahami nih kalau global tuh kurangnya saya bakal kayak gini ya, diantisipasi, itu aja.
ya gitulah. Choose your own weapon, choose your own way. Best responsible. Oke, itu aja sih buat dari aku. Terima kasih. Thank you. See you on top. Terima kasih Kak Zahid. Wah, dari tadi penjelasannya lengkap banget nih. Keren. Sampai belajar kepribadian juga nih kita tadi. Karena kita belajar ini kepribadian intuitif. Waduh, ya, tadi kakak dengerin loh. Yang lain gimana nih? Yang lain dengerin juga nggak? Kak Zahid jelasin apa aja. Yuk, sekarang sesi tanya jawab ya kak. Boleh langsung nih. Boleh, silakan. Oke, ada yang mau tanya nih dari tadi, kolom chatnya masih sepi, mungkin karena penjelasannya sudah lengkap sekali ya, jadi nggak ada pertanyaan atau gimana nih? Teman-teman di sini, apakah ada pertanyaan? Ada pertanyaan lebih lanjut nggak? Mungkin tadi ada sedikit penjelasan Kak Zahid, terus teman-teman masih kepo nih, boleh tanya. Bisa dikirim via chat, atau kalau mau ngomong silahkan di-unmute, tapi gantian ya. Yuk, siapa nih? Adakah di sini? Adakah? Oh, atau masih proses ngetik ya? Boleh deh ngetik dulu pertanyaannya di chat. Kalau gitu Mbak dulu yang tanya nih Kak Zaid. Boleh ya? Iya, silakan. Ya, jadi gini Kak Zaid, tadi kan ini masuk ke awal banget nih, masih di slide awal. Kak Zaid jelasin bahwa uh, Kak Zahid jelasin bahwa kita ikut keinginan orang tua. Tapi dari pengalaman Kak Zahid sendiri, apakah Kak Zahid pernah nih keinginannya itu sedikit berbeda ya dengan orang tua, dan akhirnya gimana nih sebagai Kak Zahid meyakinkannya bahwa yaudah deh ikut keinginan orang tua, intinya aku harus ikut keinginan orang tua mau nggak mau gitu. Pernah nggak Kak ada di posisi itu? Oke, ini relate banget ya sebenarnya. Jadi Oke. kalau jadi pasti mungkin teman-teman juga mengalami ya, di mana keinginan kalian itu nggak senada sama orang tua, dan kadang keinginan orang tua itu kontra banget, jauh banget dari keinginan. Jadi dulu itu sebenarnya waktu sampai kelas 11, sampai kelas 12 semester 1, saya itu udah pengen masuk ke ITB. Masuk ke dirgantaranya ITB. Sekolah Teknik Mesin Pesawat gitulah. Nah, terus tiba-tiba di semester 2 itu langsung disuruh gitu masuk kedokteran gitu, karena orang tua saya dokter itu kan, dan udah masuk dokter aja gini. Nah, di situ kan ya gimana gitu ya, saya udah berapa tahun, 2,5 tahun SMA menginginkan masuk ITB. Saya enggak ada, dari kelas 11 sampai kelas 12 semester 1 itu udah yakin banget pengen masuk ITB gini, terus tiba-tiba disuruh FK gitu kan. Sebenarnya kalau nanya saya ya, jawaban saya tuh lagi ke yang tadi, saya bener-bener nurut gitu sama orang tua, kayak yakin gitu loh. Kalau keinginan orang tua, saran orang tua itu sangat-sangat bermanfaat buat kita, atau itu tuh ada sesuatu yang besar di dalam rencana orang tua gitu. Itu kalau nanya saya gitu ya. Jadi kalau nanyanya ke saya, jawabannya pasti berbakti kepada orang tua gitu saya. Jadi bukan contoh ya. Mungkin saya bisa menyampaikan sedikit bukti konkret gitu ya, dari apa yang saya katakan. Contoh, bukan contoh. Pertama, saya kan awalnya berat hati itu. Tapi karena saya meyakini kalau di dalam pilihan orang tua itu ada sesuatu yang besar, akhirnya saya nurut, dan buktinya saya lolos gitu, dapat ya bisa masuk fakultas kedokteran gitu, dengan cara yang nggak dibilang nggak terlalu sulit kayak teman-teman seperjuangan yang lain gitu. Ada yang SNM nggak lolos, ada yang SBM nggak lolos, mandiri nggak lolos di mana-mana gitu. Sementara saya UTBK gelombang pertama nilainya udah bagus. Di mana saya itu sebenarnya nggak pinter-pinter amat, itu nilainya nilai hoki kayaknya. Jadi waktu UTBK banyak yang ngasal, banyak yang kayaknya ini nih gitu, banyak yang nembak, cuman nilainya bagus gitu. Ya mungkin itu satu poin ya, dimudahkan buat lulus. Terus juga poin lain, kayak
kan udah lulus, terus segala urusan di kampus tuh juga awal-awal ya, awal-awal tuh mudah gitu loh, kayak ngurusin administrasinya, sementara yang teman-teman yang ini tuh ada yang ribet, ada yang hilang, ada yang apa gitu. Jadi pokoknya kayak gampang banget gitu loh, kan tadi saya di awal cerita kalau awalnya daftar di UMM Muhammadiyah Malang, itu keterima, alhamdulillah. Terus SBM keterima, alhamdulillah. Jadi kayak gampang banget gitu loh, nggak kayak teman-temanku yang lain. Jadi ya itu pasti juga karena ada orang tua. Nah, tapi kalau misalnya teman-teman ada sedikit yang berbeda di sini, saya mungkin ngasih saran aja. Yang penting dapat restu orang tua gitu. Kalau dulu waktu itu saya sampaikan ke adik kelas saya, minta tips gitu ya. Yang penting kalian dapat restu orang tua, setuju, dan sudah ngobrol gitu. Kalian tahu orang tua kalian maunya apa, dan orang tua kalian tahu kalian maunya apa. Nah, di situ diobrolin, diomongin, dimatengin, sampai setuju, sepakat, dapat restu. Intinya itu dapat restu. Kalau dapat restu, insya Allah semuanya mudah. Kalau misalnya ya ada sedikit pertentangan harapan orang tua sama teman-teman, ya diomongin lah, jangan dipendem-pendem, terus maksain gini-gini. Orang tua kan lama-lama kalau nggak tahu apa-apa, terus tahu kok anaknya maksa banget gitu, ya kesel lama-lama. Takutnya malah disusahin gitu loh. Ya gitu. Intinya dapat restu aja lah, kalau misalnya ada kesulitan, ada perbedaan pendapat, diomongin terus dapat restu, sampai dapat restu. Jadi kalau memang nih sebenarnya benar-benar takut ya, dia mungkin orang tua pengennya kedokteran, tapi ini jauh banget keinginannya. Mungkin dijelasin dulu ya ke orang tua bahwa mungkin jurusan yang dipilih ini apa, begitu ya Kak Zaid. Jadi coba dijelaskan dulu ke orang tua, tapi jangan sampai kayak menentang gitu ya. Kalau memang ternyata pada akhirnya orang tua tetap nggak setuju, ya harus diterima, begitu ya. Ya, Karena kalau saya gitu ya, mungkin iya, kalau dari orang-orang yang lain tuh banyak yang bilang ikuti passion kalian gitu. Kalau 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 menurut saya tuh passion itu ngikut sama apa yang kalian pilih gitu. Kalau ada orang lain yang bilang pilihlah sesuatu itu berdasarkan passion kalian. Jadi banyak yang menentang orang tuanya demi mengikuti passion, dan nggak sedikit juga yang mereka yang sukses dan berhasil membuktikan ke orang tuanya gitu. Jadi mungkin ini juga jadi opsi lain kalau misalnya emang mau benar-benar mengikuti pilihan atau istilahnya mengikuti passion gitu ya. Usahakan itu tuh benar-benar bisa membalas dari pertentangan yang sekarang gitu loh. Kalau bisa sekarang kalian nggak ngikut orang tua, tapi balaslah hal ini tuh di masa depan dengan membuktikan kesuksesan itu loh istilahnya. ya, jadi kayak tekadnya harus kuat juga ya, kalaupun memang ingin membuktikan ke orang tua bahwa pilihan kita ini baik buat kita juga, ya seperti itu. Jadi jangan sampai ketika kita sudah memilih yang lain dari pilihan orang tua, tapi ternyata kita sendiri juga malas-malasan untuk Nah membuktikan ke ya, orang tua gitu ya. Oke. udah tentang terus pas kuliahnya malas-malesan kan double-double jadinya. Ya kayak yang Kak Zai cerita tadi ya, bahwa memang di kuliah kita nggak akan nih dicariin sama dosen. Nah itu sulitnya. Jadi kalau ini bukan kesukaan dari teman-teman, kesukaan dari adik-adik, ya memunculkan semangatnya itu harus dari diri sendiri gitu. Jadi nggak bisa memunculkan semangat karena ikut temen, udah nggak bisa. Oke, ini ada pertanyaan, sudah masuk pertanyaan di chat nih Kak Zahid. Ini ada kita bahas persiapan dulu ya. Ini ada 2 pertanyaan sih yang masuk. Ini pertanyaan dari Kak Khairunisa Usman. Kak, cara atur waktu buat belajar persiapan UTBK gimana? Sementara kan sekarang tugas sekolah juga sedang sangat padat. Gimana nih Kak Zaid dulu belajarnya? Uh, Mungkin agak sulit ya, soalnya kan kondisinya udah beda. Sekarang kondisinya sekolah banyak tugas. Mungkin kalau kalau cerita dulu itu kan ya sekolah nggak banyak tugas ya. Jadi pulang sekolah itu sore itu saya belajar sampai jam 5 gitu baru main. Kan pondok ya, pondok kan ketemu teman semua ya, otomatis main. Nah, tapi saya belajar dulu sampai jam 5 gitu main, atau enggak ya malam juga belajar gitu. Kalau malam tuh biasanya lebih fokus tugas buat besoknya atau ada ulangan atau apa gitu. Atau enggak main. Malam tuh nggak tahu ya, saya tuh orangnya susah kalau malam, lebih enak sore. Tapi ya kondisional sama masing-masing orang lah. Terus juga dulu itu setiap sebelum subuh, karena nggak tahu ya, kalau dibaca-baca banyak yang bilang
otaknya lagi seger, ya coba-coba aja. Tapi kalau sekarang itu mungkin kasih sarannya gini aja. Tugas sekolah itu, gimana sih? Direncanain. Mungkin ini bisa berpikir reflektif, jadi kayak tadi ya. Jadi kalian rencanain dulu nih, misal dari 1 minggu, ada tugas, setiap 1 harinya ada tugas apa aja. Nah, dari situ kalian rencanain tugas sekolah itu pengen dikerjain kapan, pengen selesai kapan. Kalau dari yang, bukan sih, gimana ya, agak susah yang ngomongnya. Intinya punya target gitu loh. Di jam segini saya pengen belajar. Di jam segini saya pengen ngerjain tugas. Oh, ada schedule ya, ada jadwal. Atau enggak gini, mungkin kalau misalnya benar-benar padat di weekend apa ya? Agak susah sih. Kondisinya Soalnya kan sekarang itu banyak tugasnya itu loh. Kalau dari teman-teman SMA kan banyak tugasnya. Mungkin gini aja. Di sini saya sedikit berbagi, kan saya itu beberapa minggu lagi itu UAS. Kapan ya? Desember pertengahan. Nah, itu kan sebentar lagi UAS. Nah, sementara materi itu masih banyak yang belum kebaca, dan tugasnya tuh banyak pol gitu loh. Dari situ saya mikir, dari hari ini sampai ke hari UAS itu ada berapa hari. Oke, misal dapat 30 hari. Nah, di 30 hari ini saya rencana dihitung gitu, materi 30 hari ini saya harus ngejar berapa materi. Oke, habis itu kalau bisa dibagi-bagi per hari berapa, bagus. Kalau misalnya nggak kedapetan, ya diambil di lain hari. Misal di hari ini, ternyata hari ini ada tugas nih, sementara saya targetin hari ini saya bisa mereview 2 materi. Ya udah ditangguhin di hari lain di mana nggak ada tugas. Misal Senin saya targetin bisa belajar 2 materi ya. Bukan belajar, saya mereview lah istilahnya, kan udah diajarin. Review materi 2, tapi Senin ini ada tugas, akhirnya Selasanya itu nggak ada tugas, nah saya masukin di situ, atau Selasa 1, Rabu 1 gitu. Itu kalau bisa ya, mungkin bisa diambil waktu sebelum sekolah misalnya jam 7 ya. Habis subuh gitu belajar sampai jam 6, habis itu siap-siap sekolah atau gimana, atau malamnya mau belajar, atau kayak sekarang nih pulang sekolah selesai sekolah misal sorenya belajar dulu sampai maghrib, nanti malam baru ngerjain tugas, atau kebalikan, pulang sekolah selesai sekolah ada tugas langsung dikerjain, selesai malamnya bisa belajar. Intinya kalau yang pernah saya diajarin dulu sama kakak tingkat saya, kalau ada tugas tuh selesaiin cepetan, jangan selesaiin gitu. Biar waktu yang sisanya itu bisa dibuat yang lebih. Ya buat lain, daripada kalian malas-malesan terus ada tugas numpuk gitu. Mending selesaiin. Daripada malas-malesan terus tugasnya di akhiran, mending tugasnya selesaiin cepet-cepetan, sisanya bisa malas-malesan atau sisanya bisa belajar. Gitu sih. Mungkin poinnya selesaiin tugasnya cepet gitu. Dikasih tugas langsung selesaiin cepet gitu. Iya. Nggak ditunda gitu, biar waktunya nggak potong banyak. Ya, jadi memang tipsnya dari Kak Zahid adalah buat schedule, jadwal. Kemudian yang kedua juga jangan nunda. Kalau lagi ada tugas, kerjakan. Nanti biar kalau ada waktu senggang bisa dipakai belajar. Betul. Oke. Wah, ini pertanyaan lumayan banyak, tapi waktu kita ternyata lumayan terbatas. Ini ada pertanyaan lagi nih. Masih ke persiapan ya. Masih di tes UTBK. Ini ada dari Kak Sabta. Kak Zahid mau minta share pengalaman kakaknya waktu mau menghadapi UTBK. Cara kakak menanggapi pelajaran, ini cara belajarnya, persiapannya gimana kan? Soalnya UTBK ini banyak pesaingnya. Sebenarnya ini agak relate ya sama yang tadi. Tapi itu kayak kalau ini gimana nih Kak Zahid dulu? Kalau tadi kan tips untuk adik-adik yang sekarang. Kalau ini kayaknya dulu Kak Zahid gimana? Itu tadi ya udah dijawab. Kenapa? Jadi ini soalnya agak kurang. Ini gimana cara
ini gimana cara Kak Zahid belajar di persiapan UTBK? Kan pesaingnya banyak Kak, apalagi Kakak kebetulan bisa Hmm. keterima di UB. Kalau tadi kan tips untuk yang sekarang nih, kalau sekarang cerita pengalaman Kak Zahid kemarin. Eh, ini kembali lagi ke yang tadi ya. Jadi Iya. karena saya bukan kembali lagi, kayak intinya itu balik lagi ke yang saya itu percaya kalau 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 ngikutin orang tua itu urusan dipermudah. Jadi ya sebenarnya ini juga ada unsur hoki gitu. Oh ya, jadi ini uh, bukan dulu sih. Waktu itu saya ditanyain juga gini sama adik kelas saya pas ke SMA lagi, ada kunjungan gitu ke SMA, ditanyain ya intinya itu kalian itu karena karena pesaingnya banyak, kalian nggak bisa usaha sendiri. Makanya di situ saya nyantumin, saya ada infak, ada sholat, ada minta doa ke orang tua, ada restu. Ya itu karena saya percaya, saya ngerasa ini tuh persaingannya tuh berat, nggak bisa sendiri gitu loh. Ya contoh buktinya banyak kehokian yang saya alami setelah gitu ya. Uh, Sebenarnya saya nggak bisa ngasih yang benar-benar sistematis ya, karena di sini banyak unsur bantuan dari luar, terutama dari Allah gitu istilahnya. Mungkin buat kalau urusan di luar belajar tuh tadi ya, percaya kalau kita nggak bisa sendiri dan benar-benar melakukan segala sesuatu yang bisa memperlancar rezeki kita. Terus kalau dari unsur belajar itu dulu ya, dulu itu sempat di sekolah, di kelas maksudnya, waktu istirahat itu saya ngerjain bank soal dulu, baru ke kantin. Itu contohnya. Atau ya, dulu saya belajarnya gimana ya, dulu itu waktu istirahat sebelum ke kantin itu ngerjain bank soal dulu beberapa, baru kantin. Atau kan pasti ada ya jam-jam pelajaran di mana gurunya itu ada tapi gabut, nggak ngapa-ngapain gitu, malah main-main, malah ngapain, tapi ada gurunya juga nggak ngapa-ngapain, ya di situ saya belajar. Kayak waktu itu lagi pelajaran matematika, disuruh ngerjain soal, saya sudah selesai dan yang lain pada belum selesai gitu, saya buka bank soal gitu, ngerjain. Ya curi-curi waktu lah istilahnya, karena mungkin teman-teman sekarang padat, akhirnya saya curi-curi waktu. Terus ya belajar sore itu sebelum pulang sekolah, sebelum melepas penat habis sekolah itu belajar dulu, tambahin waktu belajar sampai jam 5, baru mandi, baru main, baru apa gitu, nanti malam lanjut belajar lagi atau ngerjain tugas sekolah. Terus lagi kalau mau lembur silahkan. Dulu saya punya teman juga seperjuangan, dia itu sampai jam 3 belajarnya. Kalau saya tuh nggak bisa begadang, saya jam 12 itu udah nggak bisa masuk apa-apa otaknya. Itu orangnya gitu, jadi bener-bener nggak bisa lewat jam 12. Mungkin kalau teman-teman ada yang suka begadang gitu ya nggak salah sih, kalau saya nggak bisa. Teman saya dulu ada yang gitu. Sekarang dia di arsitektur apa? Di Unsri apa ya? Bukan. Di mana gitu pokoknya. Arsitek. Dia itu belajarnya itu malam. Jadi dia belajar pelajaran sekolah dulu, misalnya ada tugas atau ada ulangan. Nah, itu dia belajar dulu sampai jam 10 paling mentok. Jam 10, jam 11 lah. Habis itu dia lanjut belajar persiapan UTBK kayak buka bank soal, buka apa itu sampai jam 3-an, jam 4-an gitu. Kadang ada juga yang, kadang saya minta tolong, kan saya tadi beberapa kali belajar itu bangun jam 3 pagi buat belajar sampai subuh, itu kadang minta tolong bangunin dia, kan dia asrama ya. Bangunin gitu, jadi saya bangun dia tidur. Gitu ya, jadi cara mempersiapkan diri ya spend time more gitu. Luangkan waktu lebih banyak
waktu main, potong waktu ngapain buat persiapan UTBK. Kan ini mumpung masih semester 1 kan ya. Bentar lagi akhir semester sih apa? Ya bukan pelajari. Luangkan waktu lebih banyak buat belajar. Misal di weekend nah jadwalin aja misal di weekend pagi jam 7 sampai jam 9 mau ngerjain bang soal, atau siang karena siang itu gabut, nggak ngapa-ngapain, mau keluar rumah panas, mending ngerjain soal gitu. Atau mau gimana gitu. Pokoknya ya intinya siapin atau luangkan waktu lebih banyak aja. Jadi mau berkorban ya Kak, artinya waktunya main dibuat belajar. Jadi nggak apa-apa berkorban dulu sekarang. Nanti intinya kayak patah, bersusah-susah dulu baru nanti. Iya, itu jelas. Oke, ini pertanyaannya udah masuk ke ketika kuliah nih. Kak Zaid lebih pilih, tadi kan Kak Zaid jelasin nih antara kupu-kupu dan kura-kura. Nah, Kak Zaid nih pilih jadi kupu-kupu apa jadi kura-kura? Kalau saya, jadi ini bisa jadi pelajaran juga nih. Saya orang, kalau dibilang memilih kura-kura. Jadi dulu itu waktu SMA, waktu awal-awal masuk kuliah, sejak SMA itu saya udah bersasaran pengen masuk BEM gitu. Saya awal-awal kuliah tuh ngeliat Pras BEM itu udah idola banget gitu. Pokoknya gitulah. Terus, nah ini bisa jadi pelajaran, ternyata saya itu, kenapa saya tadi masukin di minusnya kura-kura itu butuh manajemen waktu yang lebih. Nah, karena di sini saya merasa saya over gitu di organisasinya, sehingga banyak materi-materi atau kuliah-kuliah yang saya malah kelewatan, yang ujian-ujian malah nilainya nggak maksimal gitu ada. Karena nanti kalian bakal ngerasain organisasi itu nggak enteng gitu, banyak tanggung jawabnya, banyak program-programnya, dan tanggung jawabnya itu nggak ke diri sendiri kayak kuliah mau kalian nilainya jelek, tanggung jawabnya ke diri kalian sendiri gitu. Kalau organisasi kerja kalian jelek ya imbasnya ke nama organisasi itu, ke orang-orang yang telah bekerja sama kalian. Akhirnya mau nggak mau di situ kalian bakal butuh perhatian lebih karena punya tanggung jawab ke orang lain. Nah, di sini saya over karena gimana sih? Aku tuh ikut 2 organisasi ya, ikut BEM sama organisasi lain. Nah, terus ikut kepanitiaan event-event gitu juga banyak. Akhirnya saya banyak yang waktu belajarnya itu nggak kebuang buat organisasi, karena ya itu tadi mereka menagih saya gitu kan. Ya gitu. Jadi kenapa setelah bahas kura-kura kupu-kupu tadi saya cantumin semua itu punya target gitu. Jadi meskipun kalian memilih nanti kalian jadi ikut organisasi banyak, kalian harus punya target. Saya harus belajar. Saya ikut organisasi kenapa? Sehingga nanti atau ikut panitiaan itu bisa ngukur gitu loh. Oh, saya bisa nih ikut panitiaan ini, saya bisa nih ikut organisasi ini. Jadi mungkin kesimpulannya, kura-kura itu saya rasa lebih bermanfaat karena lebih banyak mengasah diri, tapi harus terukur gitu. Jangan kebanyakan ngambil porsi, setengah-setengah lah. Kuliahnya ada, organisasinya ada. Gitu. Kuraku lebih bagus kura-kura tapi harus terukur, gitu aja. Oke, gitu ya. Ini emang harus pinter-pinter bagi waktu, dan tapi kalau memang dirasa sudah nggak sanggup, ya sudah, jangan banyak. Berarti Kak Zaid udah sukses nih di BEM-nya. Nggak juga nggak terlalu. Nggak juga sih. Ya, yang penting seimbang aja ya. Berarti Kak Zaid ini juga yang bercita-cita lulus lulus dengan IPK tinggi, karena organisasinya agak ditinggalkan. Oke, ini pertanyaan masih ada beberapa, tapi memang karena keterbatasan waktu kita nih. Coba kalau pertanyaan udah masuk dari tadi, jadi tadi gak usah pertanyaan dari Mbak, bisa kejawab semua, tapi mohon maaf untuk pertanyaan
tenang. Sesi dengan Kak Zaid sudah selesai sore ini. Terima kasih buat Kak Zaid yang sudah meluangkan waktunya sore ini. Repot loh kuliah kedokteran. Ya, apalagi lagi di pekan ujian ya Kak Zaid ini. Enggak juga, tapi ada beberapa yang misal nanti hari Jumat ada ujian. Ya kayak ujian harian gitulah kalau SMA kan. Oke, jadi nih tapi Kak Zaid udah nyempetin buat sharing sama teman-teman, sama adik-adik di sini di webinar ini. Jadi terima kasih banyak ya Kak Zaid. Semoga bisa ketemu lagi nanti baik itu di sesi webinar yang lain atau Kak Zaid main lagi ke Sang Juara. Oke Kak, terima kasih banyak ya Kak Zaid sudah meluangkan waktunya. Mohon maaf kalau ada salah-salah. Sampai ketemu lagi Kak Zaid, boleh lah. Terima kasih ya Kak. Oke, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah selesai sesi sama Kak Zaid ya. Maaf ya kalau ada tapi tenang aja, kita bisa ada sesi webinar yang lain di minggu depan. Jadi mungkin ada pertanyaan yang belum terjawab oleh calon dokter di sesi ini, bisa dijawab oleh calon dokter di sesi selanjutnya ya, adik-adik dan teman-teman sekalian. Nah, untuk cari info webinarnya bisa di ini ya, di kontak personnya Sanjani di nomor yang ada di layar, atau bisa chat di bisa klik ya di bit.ly chat admin SCS. Jadi nanti bisa tanya aja untuk info webinar selanjutnya. Atau yang udah stay tune di grup, tetap di grup aja, kita bakal bagiin lagi info webinar. Minggu depan ada lagi, jadi tenang aja ya. Oke, terima kasih semuanya yang udah hadir sore ini. Saya Deva, di sini mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Kita ketemu lagi insya Allah minggu depan ya di webinar-webinar selanjutnya dengan calon dokter selanjutnya atau mungkin dengan mahasiswa-mahasiswa keren lainnya nih. Oke, terima kasih ya semuanya sudah menyempatkan waktunya. Kita ketemu lagi. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.